Kita ingat tahun 98 dulu kita ingat ada yang namanya BMPK, batas minimum pemberian kredit. Nah yang dilanggar tuh ini. Mungkin kalau kita pakai pendekatan statistik, masa segini gede Bisa digoreng. bisa digoreng. Dan ternyata benar Mas Walil, benar ada. Karena orang Indonesia tuh nggak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri gitu loh. Boleh juga ya pendapatnya. Begitu Anda memasuki namanya afiliasi keluarga, afiliasi usaha, maka Anda akan memenuhi yang namanya orang dalam. Di semua undang-undang pasar modal negara manapun ada. Saya ada di bursa ketika krisis moneter, ada segala macam. Undang-undang menempatkan saya sebagai satuan pemeriksa. Undang-undang juga melarang saya bertransaksi. Bahkan punya reksadana aja saya nggak boleh. Nggak boleh. Undang-undang ini itu ringkih betul. Ini DCI dihajar juga saya. Mungkin saya orang pertama yang dihajar, walaupun bukan saya yang ngegoreng. Apakah kemudian konglomerat ini, oligarki ini yang mengakibatkan indeks itu jatuh gitu? Saya nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab OJK. Apa yang mengakibatkan bursa itu halting atau berhenti? Tapi kalau kepanikan pasar itu kan tercerminnya di IHSG. Pernah ada juga kasus terkait surat utang pemerintah gitu ya, untuk warning juga kita jangan terlalu pede deh gitu. Ya kan, dari 1980 itu terjadi kasus juga tapi di bursa surat utang, gagal bayar surat utang pemerintah Meksiko sama Argentina gitu. Kecenderungan seolah-olah terlalu pede padahal tengah banyak ketidakpastian. Kita juga abai terhadap penegakan hukum di mana-mana. Itu ya. Ya Allah gitu, Tuhan gitu ya. Sebenarnya lagi memberikan sinyal ke pemimpinnya. Anda tegakkan hukum. Ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani oleh Mas Yanuar, kawan saya. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kan pas ini kayaknya nih Mas. Kita baru aja beberapa hari yang lalu ya ada peristiwa yang sebetulnya peristiwa seperti itu ya beberapa kali ya terjadi di bursa, tetapi memang bedanya kali ini menurut saya pertama memang medsos ini sangat berkembang kan, jadi berita itu tidak lagi hanya di media. Jadi bayangkan ekonom seperti saya malah karena waktu itu saya tidur ya pagi bangun kok banyak banget orang masuk nanyain. Nah yaitu tentang penghentian sementara akibat volatilitas yang membuat harga saham turun sampai persentase tertentu. Itu kemudian menimbulkan banyak perbincangan ya kemana-mana. Tapi sesuai dengan kebiasaan kanal ini kami mencoba nih membuat dengan Mas Yanuar, terutama oleh Mas Yanuar itu kita ya mungkin agak sombong sedikit literasi, tapi sekurang-kurangnya kita memberikan gambaran yang objektif lah, tidak langsung ke peristiwanya, tapi apa sebetulnya saham itu, apa itu indeks harga saham. Ya kira-kira seperti biasa begini, saya pengen Mas Yanuar menjelaskan kepada kami ini ya induknya kan pasar modal dulu, bursa lah ya, kemudian apa sih saham? Nanti kita debat tentang indeks harga saham, saham aja mungkin kita kurang paham belum. Lalu aturan kan mestinya karena itu adalah sesuatu yang sangat modern ya, saya ada aturan mainnya kan. Nah, bagaimana pengawasannya? Lalu tadi dinamika seperti itu apa sih itu maksudnya? Dan apakah pernah terjadi di Indonesia atau di negara lain semacam itulah yang peristiwa hari Selasa kemarin ya. Biasanya nanti lama-lama disebut Selasa, oh itu belum kelabu ya. Nanti kalau yang disebut nama, saya ingat dengan ada nama hari kelabunya kan itu ya, belum. Kalau di Amerika disebutnya Black Friday karena selalu di hari Jumat. Selalu di hari Jumat ya. Jumat. Kemarin belum masuk Black, tapi kan apakah bagaimana hubungan itu? Nah, next. Coba ini, oh ya tadi kita juga kan harus ada pasar utang kan, itu kan pasar saham. Nah ini ya saham di pasar modal, nanti ini kalau diperlukan ya itu apa itu saham, lalu ada indeks harga saham gabungan kan IHSG, itu seperti apa sebenarnya. Kalau nggak salah kalau di Indonesia mulai dari April 83 malah ya, malah lebih dulu dari bursa kayaknya ya indeksnya itu. Gini, jadi Bursa Efek Indonesia tadinya itu belum swastanisasi. Itu dulu namanya Bursa Efek Jakarta. Iya. Tapi belum Bursa Efek Jakarta namanya. Tapi bursa
adanya di Bapepam. Sudah ada indeks ya. Jadi udah ada indeks. Oh, Jadi jadi pertama kali Indonesia punya punya bursa efek. Bursanya itu di bawah Bapepam. Jadi belum. satu biro di Bapepam, satu biro yang menyalakan perdagangan efek. Oke. Nah, gedungnya itu yang sekarang dijadikan kantornya Dana Reksa dulu di situ. Oh, dulu. Jadi itu dari tahun 83. Ya, dari makanya 83. indeksnya mendahului Bursa Efek sebagai perusahaan ya. Nanti dijelasin sedikit Mas. Terus, nah ini sekedar ambil gambar aja. Yang itu 5 tahun, yang itu kemarin selama berapa? 1 bulan ya yang Mas Budi gambar itu sampai 616 tapi jam 11 itu setelah itu. Next. Ini contoh kepada para pemirsa, tiap hari nanti sehari setelahnya ada ringkesannya dari Bursa Efek. Yang real time ada, yang ini ringkesan sehari, tapi ini khusus ringkesan tanggal 18 keluar kemarin. Nah itu kan ada jumlah sahamnya kan berapa 951 lah yang sekarang. Tapi nanti saya pernah diajari Mas Yanuar yang aktif ya nggak semuanya. Next. Nah ini karena laporan tahunan baru 2023 ya, terakhir itu 903 itu, sekarang tadi 951. Jadi ada jumlah saham, ada jumlah perusahaan, ada pasar utang ya. Nah, itu nanti mungkin dijelasin sedikit next. Nah ini yang khusus pasar utang itu sampai seri ya, otomatis kalau bukan perusahaannya kan negara punya banyak seri toh. Itu ada 192 yang negara, yang perusahaan 1051. Ini berarti satu perusahaan, satu emiten bisa punya berapa seri ya. Yang didata seri itu nilainya outstandingnya 473 triliun ya. Next. Ini ini juga informasi. Ini buat pemirsa, informasi ini mudah didapat, mudah dicari lah. Bukan mudah ya. Banyak lah tersedia di indeks lamannya bursa itu, lamannya IDX. Next. Nah ini saya ambilkan dari tempat yang berbeda, ini adalah lelang. Kenapa saya ambilkan nanti butuh dikomentari. Nah salah satu komentarnya, hari Selasa itu bursa jatuh, sorenya kan Sri Mulyani sudah beri penjelasan, ini tidak berarti kepercayaan investor kepada pemerintah runtuh. Karena ternyata, nanti silakan dikomentari, kesannya itu ingin keluar dari saham masuk ke SBN ya, tapi ini bagaimana membacanya begitu. Nah gitu Mas, jadi pertama kita perlu dapat penjelasan dulu bursa lah. Saya kira bursa ini dulu yang penting dijelasin. Oke Mas Walil, jadi bursa efek gitu ya. Bursa efek. Efek itu sebetulnya mensekuritisasi apa yang ada dalam laporan keuangan. Kalau perusahaan dari neraca, ya sama. Pemerintah juga ada neraca, cuman bedanya kan kalau perusahaan kan laporan keuangan perusahaan, kalau pemerintah kan LKPP yang pernah kita bahas laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, kalau kita bicara yang di perusahaan, ya kan kalau kita lihat neraca itu ada sisi aset, ada sisi di kanannya itu adalah kan aktiva itu isinya aset lancar, aset tidak. Kemudian pasiva, pasiva itu kan ada hutang, ada modal. Modal ya. Nah, dalam akuntansi kan rumusnya kan aset itu bisa diperoleh dari hutang, bisa diperoleh dari modal. Makanya kan aset sama dengan hutang plus modal. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan sekuritisasi, ya sekuritisasi itu intinya dari bursa efek. Apa yang disebut efek? Efek itu adalah sesuatu yang tadinya ada dalam buku perusahaan ataupun buku negara, angka yang ada di dalam laporan keuangan itu, kemudian disekuritisasi, dijual lah ke masyarakat investor, gitu ya. Itu yang disebut dengan efek. Nah, prosesnya sekuritisasi. Nama setelah sekuritisasi itu efek. Nah, efek ini ada 3 sesuai dengan persamaan akuntansi tadi. Aset sama dengan hutang plus modal. Kalau yang disekuritisasi asetnya, itu namanya asset backed securities bahasa luarnya. Bahasa kitanya efek beragun aset. Nah, efek beragun aset ini apa Mas Awalil? Misalnya, saya punya piutang kan di sisi aktiva. Aku ambil contoh gitu ya, apa yang dimasuk dengan asset backed securities ini. Di Amerika Serikat, waktu kemarin kita krisis, mereka yang krisis bukan, tapi merembet ke kita. Ya, waktu mereka krisis di 2007 itu terjadi gagal bayar dari nasabah yang mengambil KPR ke bank. Nasabah berpendapatan rendah.
Ya, jadi nasabah berpendapatan rendah ini nggak bayar KPR-nya. Sementara si KPR ini di banknya itu kan dalam akun piutang di aset. Betul. Oleh dia disekuritisasi, namanya sekuritasi piutang, anjak piutang namanya. Anjak piutang. Nah, itu termasuk dalam ekosistem yang disebut dengan asset backed securities. Efek beragun aset kalau di kita. Nah, artinya kemudian si piutang ini dia jual hak tagih dia. Ini saya punya hak tagih ke nasabah-nasabah KPR, saya jual ke perusahaan investasi, ke pasar keuangan dengan diskonto. Jadi misalnya gini, saya punya tagihan piutangnya itu 100, tapi saya pengen dapat uang cash sekarang. Ya nggak apa-apa, saya kasih diskonto di 90 deh. Hak tagihnya beralih ke si pemegang sekuritisasi aset anjak piutang tadi, efek beragun aset. Ini salah satu contoh aset backed securities. Nah makanya kan Jadi dari piutang ya. Nah, dari piutang. Ya. Begitu yang di sininya gagal bayar ke banknya, makanya merembet ke si pemilik mortgage securitiesnya ini, sekuritisasi KPR perumahannya ini, itu yang terjadi di Amerika. Bisa juga sebetulnya ada nggak sih sebetulnya efek beragun aset backed securities? Ada, seingat saya Indosat punya yang namanya produk syariah. Jadi ada project, tapi nggak tahu sekarang Mas udah jatuh tempo atau enggak gitu. Jadi ada sifatnya project itu kan adanya di Aktiva, tapi project kan yang belum selesai. Nah misalnya kalau belum selesai itu masih dalam proses penyelesaian. Ini disekuritisasi. Bagi hasilnya nanti dari bagi hasil project. Ini juga sekuritisasi aset. Termasuk kelompok itu ya. Sekuritisasi aset. Jadi artinya begitu investor beli satu lembar sekuritisasi aset ini, dia punya proporsi kepemilikan terhadap bagian dari aset ini. Gitu loh, aset ini gitu. Jadi si perusahaan tuh menggadaikan asetnya lah. Nah asetnya itu bisa aset project, bisa piutang, ya apapun yang ada di aset. Kan aset itu kan ada persediaan, ada piutang, dan segala macam. Termasuk proyek yang di jalan tadi ya. Nah, ini yang disebut dengan efek beragun aset backed securities. Nah ke kanannya nih, kalau yang disekuritisasi hutang, kan hutang tuh gini Mas Awalil, saya bisa berhutang ke bank, ya kan? Saya juga bisa berhutang ke pasar, ke masyarakat langsung. Yang ke pasar ini disebutlah obligasi. Jadi efek hutang namanya obligasi. Jadi kalau sekarang saya ingin mengambil hutang, tapi hutangnya pengen diambil ke masyarakat, bukan lewat perbankan, bukan lewat perbankan, nah, maka saya akan menerbitkan sekuritisasi hutang yang disebut dengan obligasi. Efek obligasi. Nah yang terakhir itu yang obligasi kalau yang mengeluarkan negara namanya surat berharga negara. Surat berharga negara. Jadi kalau negara dia hanya dihutangkan karena dia bukan kayak perusahaan kan, nggak ada modal, nggak ada apa kan. Kemudian dia juga kalau terkait dengan efek beragun aset juga nggak ada kan, negara kan cash basis Mas, seperti kita bahas nggak ada akrualnya. Jadi segala sesuatu kan pendekatannya cash basis. Jadi dia efeknya itu bersumber dari. Jadi kalau negara dia mensekuritisasi fiskal ya hanya obligasi negara, surat berharga negara. Nah yang lain-lain nggak ada gitu karena semua negara tuh cash basis kan kalau di laporan keuangan pemerintahnya. Jadi artinya tidak ada anjak piutang dan sebagainya. Nah, dari situ kelompok ketiga itu terkait dengan modal ekuitas. Nah, ketika saya misalnya modal ini kan satu ya, ada modal di store, ya, ada modal ditempatkan. Nah, ketika perusahaan ini berdiri, ya. Pendiri itu namanya disebut dengan pemegang saham pengendali, Mas. Pemegang saham pengendali itu pendiri ya. Pendiri. Nah, artinya apapun yang akan ada di perusahaan, yang tertinggi itu RUPS. Kalau di pemerintahan yang tertinggi itu adalah rapat paripurna terkait undang-undang APBN. Kalau di perusahaan yang paling tinggi itu RUPS. Rapat umum pemegang saham ya. Jadi ketika kita bicara perusahaan dalam posisi simpel deh, ya. Misalnya perusahaan dia punya laporan keuangan, ada aset, hutang, modal. Dia mau ekspansi, ya ekspansi misalnya membutuhkan modal lah. Caranya gimana? Ya udah berhutang, terbitin obligasi. Siapa yang akan memutuskan rupsnya? Kalau tadinya misalnya perusahaan keluarga, maka ditetapkan oleh pemegang saham itu, belum melibatkan pihak ketiga atau publik, gitu ya. Nah terus kemudian dia bilang, wah tapi ternyata kita nggak bisa ngambil hutang nih Pak ke bank misalnya dari RUPS.
Karena debt service ratio kita udah kena. Jadi artinya modalnya nggak cukup mengcover hutang. Jadi ada rasio-rasio tertentu, Mas Awalil, yang masuk ke dalam bankable. Saya bisa ngambil hutang ke bank kalau modal saya mengcover saya nggak tahu aturan sekarang berapa ya di perbankannya, tapi biasanya 20%-an lah. 20-30% gitu loh. Jadi karena prinsipnya yang orang bilang LBO itu Mas, leverage buyout. Jadi leverage-nya itu adalah modal, sisanya mereka akan kasih hutang. Itu kalau kita ingat tahun 98 dulu kita ingat ada yang namanya BMPK, batas minimum pemberian kredit. Nah yang dilanggar tuh ini. Jadi yang dilanggar tuh bank memberikan kredit melanggar batas minimum rasio ini. Gitu loh Mas. Nah kalau misalnya dia udah nggak bisa, berarti kan dia harus nambah modal agar bisa berhutang lagi. Nah ketika dia nambah modal, bisa dia menyetorkan tambahan modal, bisa juga dia berpikir ya udah deh, masuk deh investor baru deh. Publik. Nah ini kalau dia IPO, ini namanya saham, efek saham. Jadi ada 3 nih Mas Awalil. Efek aset, itu namanya aset backed securities, efek beragun aset. Efek hutang obligasi namanya, efek saham namanya, efek ekuitas namanya saham. Itu. Nah, terus bursanya ya. Ketika dia IPO ya, belum ada hubungan dengan bursa sebetulnya Mas. Jadi Mas Awalil mungkin ingat ya, dulu yang namanya Republika itu di zaman dulu tuh ada dulu zaman Habibie itu dana yang dana umat segala macam itu kan. Nah, jadi kayak Republika itu abdi bangsanya bukan Republikanya. Abdi bangsanya itu masuk ke dalam kategori dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagai perusahaan publik, tapi dia tidak IPO. Nah, jadi apa intinya? Begitu kita punya 1.000 pemegang saham, kita udah masuk ke dalam kategori perusahaan publik. Jadi Mas Awalil, bisa saja ya orang itu kemudian misalnya mengambil saham. Nanti ada 1.000 nih. Tapi dia tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Dia akan mendapatkan status sebagai perusahaan publik, tapi dia tidak go public, tidak diperdagangkan. Nah, kalau Mas Awalil lihat dalam laporan keuangan pemerintah pusat, ada tradable bond, non tradable bond. Jadi kalau yang tradable bond, pemerintah menerbitkan surat berharga negara, surat utang negara, kemudian diperdagangkan di bursa ekuitas obligasi. Tapi kalau yang non tradable, pemerintah menerbitkan surat hutang, ada investornya, tapi saham si obligasi ini tidak bisa pindah tangan, tidak bisa dijual. Jadi tidak masuk ke bursa obligasi. Di saham juga ada. Ada. Salah satu contohnya itu PT Abdi Bangsa itu. Yang salah satu Republika. Jadi Abdi Bangsanya. Jadi Abdi Bangsanya itu pemegang sahamnya sampai 1.000, tapi dia tidak memasukkan ke perdagangan bursa. Jadi betul-betul non tradable share di antara orang yang sampai 1.000 itu. Gitu ya. Nah, tuh ya pengetahuannya. Nah, sekarang kita lihat gimana orang misalnya membutuhkan ke bursa efek. Saya mungkin ingin kembali dulu biar kita punya pemahaman utuh bursa efek itu gimana sih sejarahnya. Sejarah bursa efek tertua itu punyanya VOC Mas awalnya. Punyanya VOC, jadi punyanya penjajah kita kan. Kita ini sebenarnya dijajah sama korporasi kan oleh VOC kan. Ya kan kita ini kan dijajah oleh VOC ya. Oleh company. Makanya company itu perusahaan ya, company ya. Oleh VOC, cuman kan kita mengenangnya dijajah sama Belanda, tapi kan sebetulnya pertama oleh VOC. Nah VOC ini kan memang pada waktu itu perusahaan terbesar pada era-era sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua. Ini perusahaan besar yang memang berpetualang lah intinya ya. Jadi ke pelabuhan-pelabuhan, mengambil rempah-rempah dari Sulawesi, kemudian diperdagangkan di New York. Nah, mereka kemudian membentuklah bursa efek pertama. Jadi kalau saya ngomong bursa efek itu bisa bursa efek obligasi, bisa bursa efek saham, bisa bursa efek beragun aset. Nah,
Bursa efek pertama kali itu dibuat di Amsterdam, Amsterdam Stock Exchange, yang buat VOC. VOC. Pertama kali itu intinya apa? Karena kan dia dulu pedagang komoditas, Mas Awalil. Iya, iya. Kalau saya punya komoditas, kemudian saya jual, ini yang akhirnya, nah ada juga yang disebut dengan bursa komoditas, Mas Awalil, yang memperdagangkan komoditas. Tapi kalau tadi kan kita membahas dari seluruh saham. Jadi kalau misalnya emas diperdagangkan di mana? Di bursa komoditas. Gitu loh. Kemudian minyak dan oil gitu di bursa komoditas oil. Ya kan? Nah, gabah ada juga bursa komoditas terkait dengan komoditasnya, tidak terkait dengan si laporan keuangannya. Nah, dengan komoditasnya. Murni komoditasnya. Awal bursa ini sudah komoditas awalnya. Oh, awalnya komoditas. Nah, awal yang pertama kali dilakukan itu adalah tembakau dari tempat kita nih, dari Indonesia, VOC punya barang gitu. Jadi kalau orang itu membeli tembakau, bisa kamu ngijon kasarnya. Kamu beli dulu gitu. Nanti barangnya kan saya bawa pakai kapal. Nah, pembeli terbanyaknya ini itu adalah orang-orang di New York. Gitu loh, pembeli trading. Bukan di Belanda malah. Bukan, pembeli trading ini loh, trading komoditas. Barang dibawa misalnya dari Jawa, itu dibawa oleh kapalnya VOC itu ke New York, gitu loh. Tapi orang-orang di New York ini sudah pegang juga ijonnya. Ijon lah ya. Nah, ijonnya jadi artinya saya beli 2 bulan yang lalu, kan kapalnya mungkin 2 bulan zaman dulu kan ke sana kan. 2 bulan saya udah pakai harga 2 bulan kemarin, kamu serahin barangnya. Dengan saya punya ininya. Nah, dibuatlah bursa Amsterdam itu, tapi masih sebatas kayak gitu. Komoditas. Komoditas. Jadi dalam sejarah storytellingnya tentang sejarah pasar modal ini, si para pedagang VOC ini ketika dia berlabuh di New York, ya, yang sekarang disebut dengan Wall Street itu. Jadi di satu pohon lah gitu ya, kalau kita di satu pohon ketika dia sedang berdambat, ngopi-ngopi dengan para pembelinya di New York. Muncullah ide dari, ini makanya orang selalu bilang kan, kelompok Yahudi penguasa keuangan. Ya kan, yang orang bilang Rockefeller, ya, Rothschild gitu ya, yang segala macam lah kalau kita search di ini kan banyak orang cerita Rockefeller gitu. Karena inilah yang pertama kali ini. Yahudi-Yahudi yang memang tinggal di New York yang selama ini membeli komoditas dari VOC. Nah, dia bilang gitu, sebenarnya kalau saya mau prinsipnya itu menolong, misalnya Mas Awalil, Mas Awalil udah beli nih tadi komoditas tembakau, toto Mas Awalil butuh duit, kan terus Mas Awalil akan jual ke siapa? Jual misalnya ke saya, tolong menolong ini. Nah, mereka tuh suka melakukan tolong menolong awalnya antara Rockefeller, terus Rothschild segala macam. Saya punya barang yang saya beli tapi belum datang, tapi saya butuh duit sekarang. Terus akhirnya kenapa kita nggak buat yang akhirnya tuh kita bisa melakukan transaksi tolong menolong ini. Itulah kemudian yang ide awalnya itu tadi di Amsterdam Stock Exchange, dia menjadi besar di Wall Street, di New York Stock Exchange. Tapi kalau bursa pertama tertua adalah Amsterdam Stock Exchange, yang sekarang sudah digabung dengan semua bursa Eropa, jadi Euronext namanya, bursa Eropa. Nah, di Wall Street inilah kemudian mulai muncul Mas Awalil non-komoditas. Mulai muncullah yang namanya saham. Kalau saya buat perusahaannya deh, bukan komoditasnya. Nah, kita nambahin saham. Nah, kalau ngomongin tentang sekuritisasi saham pertama, memang terjadinya di Bursa New York. Dan itu yang membesar. Makanya yang disebut dengan Wall Street itu. Jadi itu memang tempat awalnya. Jadi kalau sekarang New York Stock Exchange itu tadinya pohon, Mas Walil. Pohon tempat mereka ngerumpi. Nah, berdirilah New York Stock Exchange. Dan yang menjadi besar akhirnya New York Stock Exchange. Ya kan, menjadi besar. Dan besarnya oleh apa? Oleh efek saham, efek ekuitas. Itu kan? Nah, selanjutnya Mas Awalil gitu ya, dalam sejarah dunia ini gitu. Sejarah dunia ini kan memang sebetulnya Perang Dunia Pertama itu ribut sesama Eropa. Ributnya terkait dengan negara jajahan kan Mas Awalil. Ya kan, jadi antara Jerman dengan negara Eropa sisanya lah.
Amerika menunggangi kan, gitu kan intinya kan begitu ya, Amerika menunggangi, tapi sebenarnya ributnya antara negara-negara Eropa. Meletuslah Perang Dunia Pertama kan Mas Awalil. Terus Perang Dunia Pertama, kemudian setelah meletus Perang Dunia Pertama ini, nggak lama setelah itu ada flu Spanyol. Nah ini yang menarik Mas Awalil, kalau kita mau lihat sejarah agar kita tahu kenapa bursa efek itu selalu erat kaitannya dengan krisis gitu. Sudah dari dulu ya. Sudah dari dulu. Nah 1920, kalau ini referensi saya, memang saya nonton dokumenter di Netflix nih, dokumenter soal Hitler. Jadi di dokumenter di Netflix yang tonton itu, Hitler itu pertama kali muncul itu tahun 1920 Mas Awalil. Jadi kalau sekarang tuh ibaratnya kayak komika itu, dia ngambil mic itu loh di kafe-kafe, terus nyelocos aja di orasi. Hitler muda ini. Nah disaksikan oleh siapa gitu namanya, orang yang menyaksikan ini intelijen. Gitu loh. Nah si intelijen ini, yang saya lupa namanya ini, dia menganggap wah ini nih yang cocok untuk memimpin Jerman, ya, makanya sampai ke akhirnya membentuk Nazi dan sebagainya. Tapi yang menarik yang Hitler katakan di open mic ya, kalau istilah komika open mic di kafe itu menarik itu yang di Netflix itu. Dia bilang gini, kita itu kalah di Perang Dunia ke-1 dari negara-negara Eropa lain. Jerman kalah di Perang Dunia ke-1. Dia bilang ini saatnya kita, nah terjemahan di Netflix, make Germany great again. Jadi makanya saya selalu melihat ini sebetulnya meniru apa yang pernah Hitler kerjakan ketika krisis akibat flu Spanyol gitu loh. Dia bilang ini negara kita kalah sama Eropa, semua kena flu Spanyol, dan Hitler mengatakan ternyata dampak karena kita kalah perang, kita bukan sekutunya, dampak flu Spanyol di kita tuh kecil, nggak ada boleh dibilang karena mereka negara kalah perang waktu itu Mas Walil. Nah sementara yang sekutunya ini Spanyol segala macam tuh kena wabah betul gitu. Dia bilang kita tuh kena dampak flu Spanyol terendah karena kita bukan sekutu, kita pihak yang kalah. Kita bilang ini semua karena flu Spanyol ini yang kemarin menang perang, ini pasti akan kesulitan pangan, kesulitan segala macam gitu loh. Jadi dia bilang saatnya kita nih sekarang make Germany great again. Nah Hitler ini kurang lebih tuh sama kayak orang mungkin bilang ya kayak sekarang nih. Ribut sama gubernur California, terutama tentang value dia tentang LGBT kan, dia menentang LGBT kan, menentang segala macam. Tapi Hitler juga, saya pernah ke Amerika waktu era Awalil. Yang pertama. Jadi waktu itu saya studi banding ekosistem pertanian di Amerika Serikat. Ternyata enggak loh, di petani-petani jagung, di segala macam, itu ngetop loh. Jangan salah loh, jadi jangan salah. Ternyata setelah saya tanya ke petani-petani jagung di Amerika, karena dia bilang hanya yang bisa menggelorakan semangat perlawanan. Jadi di mereka tuh juga ada sekarang di Amerika itu perasaan bahwa negara tadi negara kuat tapi sekarang jadi lemah gitu. Nah itu juga sebetulnya ketika aku lihat film dokumenter Hitler yang dia lakukan. Nah, tapi poin saya nggak di situ. Jadi poin saya, begitu kemudian Hitler setelah berdiri dan sebagainya, dengan Nazi dan sebagainya, di 1930 dia pidato, udah dalam posisi dia memimpin udah memimpin. Dia pidato, itu dia bilang bursa Amerika Serikat jatuh karena ada crash besar. Great Depression itu awalnya crash Black Monday. Di bulan September 29 ya. 1929. Crash. Nah, Hitler kemudian ngomong gitu, ini adalah kesempatan kita mengambil alih kepemimpinan karena dia bilang kita tidak mungkin memimpin tanpa menguasai transaksi keuangan. Dia bilang bursanya lagi jatuh, kita harus mengambil alih kepemimpinan. Dia membentuklah yang namanya Bank of Berlin, Mas Awalil. Yang dia ciptakan apa? Kalau New York Stock Exchange menciptakan bursa efeknya, buat orang transaksi surat berharganya, dia menciptakan orang mau dagang, mau jual beli saham, kan butuh sistem uangnya lewat mana? Yang kita kenal sekarang dengan sistem SWIFT. Ataupun sistem kalau ini RTGS di BI, clearing online gitu. Mungkin biar gampang pemirsa kita clearing di aplikasi mobile phone, itu kan clearing gitu. Ya clearing dari sistem perbankan. Sistem clearing itu yang menciptakan tuh Hitler.
Oh. Sistem clearing dan sistem settlement itu. Jadi kalau Amerika Serikat menciptakan pasarnya, dia menciptakan sistem clearingnya. Sistem bayar-bayarnya. Sistem bayar-bayarnya gitu, sistem bayar-bayarnya yang dia ciptakan dengan Bank of Berlin itu. Apa sebetulnya kenapa saya cerita sampai jauh ke sana? Saya ingin menjawab pertanyaan Mas Awalil, apa itu bursa? Ya. Bursa itu nantinya ada pasarnya, si bursa efeknya. Ada pasarnya. Ada yang namanya nanti lembaga yang untuk urusan settlement dan clearing. Yang namanya custodian. Custodian. Ya kan? Nah, custodian itu kalau di Indonesia namanya KSEI. Nah, karena saham ini transaksi yang bisa memungkinkan, misalnya gini, Mas Awalil masang, saya mau beli saham A. Mas Awalil belum ada duitnya. Ya kan? Kalau aturan, Mas Awalil itu kan harus tersedia dulu uang yang cukup. Baru boleh beli. Atau Mas Awalil menjual, Mas Awalil itu harus ada dulu yang namanya efek yang cukup baru boleh jual. Ini pengertian bursa secara tradisional, Mas Awalil. Tapi dalam perkembangan bursa, itu saya juga mengenal yang disebut dengan margin pembiayaan. Pembiayaan itu apa? Saya bisa dibiayai oleh perusahaan sekuritas, bahwa saya dapat kredit lain lah. Ya, kredit lain untuk membeli. Untuk membeli. Nah, ini ada yang namanya disebut dengan resiko gagal bayar. Ini yang mengakibatkan crash di New York tahun 1929 itu salah satunya terjadi banyak gagal bayar. Jadi persoalan mereka itu call margin namanya. Jadi posisinya itu di bursanya di bawah jatuh, banyak yang nyangkut di atas, kena call margin, pembiayaannya itu merembetlah ke sistem perbankan. Itu yang terjadi di 1929, merembetlah ke sistem perbankan segala macam. Nah, makanya kita pikir, oh berarti kalau gitu harus ada sistem clearingnya, sistem settlementnya, sistem penjaminannya. Itulah Bank of Berlin. Waktu itu New York belum sampai situ ya. Ya belum kompleks lah ya. Belum kompleks lah. Itu sebenarnya sama dialami oleh kita tahun 98 Mas Awalil. Jadi tahun 98 kan saya di bursa ya. Jadi saya bursa pemeriksa transaksi, memeriksa kasus-kasus. Jadi ketika krismon itu terjadi, banyak kasus margin trading. Jadi nasabahnya kena call margin. Persis kayak Amerika tahun 29. Dan kita juga kebanyakan janji beli harga tertentu ternyata nggak sanggup. Akhirnya gagal bayar, gagal serah dan sebagainya. Nah, makanya muncullah yang namanya lembaga penjaminan di bursa itu. Kalau di kita namanya KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Beda ya dengan kustodian tadi, beda ya. Kustodiannya KSEI. Ya. Jadi kalau bahasa di Undang-Undang Pasar Modalnya, lembaga penjaminan LPP, lembaga kustodian LKP. LKP-nya itu KSEI, LPP-nya itu KPI. Ya, nah itu penunjangnya gitu ya. Nah kemudian bursa jadi menyediakan apa? Pasar seperti layaknya pasar kebanyakan yang diperdagangkan securities efek saham, efek obligasi, efek beragam aset. Tiga. Sekarang saya masuk Indonesia awalnya di mana? Indonesia awal berdiri itu ketika era mendirikan Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Kalau dulu namanya bukan Badan Pengawas Pasar Modal awalnya, Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal. Di bawah Menteri Keuangan. Di bawah Menteri Keuangan. Karena dia badan pengelola, dia jugalah yang membuat bursa efek pertama. Ya kan? Ketua Bapepam waktu itu yang juga ngurusin bursa itu namanya Pak Marzuki Usman. Makanya orang kalau di Indonesia selalu bilang founding father bursa efek di Indonesia Pak Marzuki Usman. Tapi Pak Marzuki Usman itu posisinya di Bapepam, bukan di bursa efek. Nah, saham yang pertama kali itu saham Semen Cibinong, yang nanti juga punya cerita menarik, tapi agak jauh kita bahas di sini ya. Ketika krismon tuh Semen Cibinong tuh juga bagian dari masalah gitu. Nah, terus bahwa tuh Semen Cibinong segala macam. Nah, Pak Marzuki Usman ini memang orang yang giat betul mengembangkan pasar modal. Ya, pasar modal sampai akhirnya di tahun 1995 keluarlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Sekitar 12 tahun baru keluar ya. Nah, 83, 9. Bursanya diswastanisasi Mas Awalil istilahnya. Gitu ya. Jadi mengikuti konsep kayak di Amerika. Kan Amerika
waktu diberdirikan itu, terus yang punya bursa efek itu siapa? Ya kita semua punya, Ya. nggak ada yang mengendalikan, karena ini pasar punya kita semua. Ya, Jadi prinsip di bursa itu pemegang sahamnya itu siapa? Anggota bursa, Mas Awalil. anggota bursa. Jadi tadi yang ketika di Wall Street itu, yang kumpul-kumpul itu para saudagar, ya udah kamu punya satu saham di bursa yang kita buat ini di New York Stock Exchange ini. Kamu satu. Ya. Nggak ada yang dominan di antara mereka. Ya. Namanya SRO, Self Regulatory Organization. Satu orang satu suara. Nah, satu orang satu suara benar-benar one vote. Ya membernya, ya Ya, laksananya. Nah, dilakukanlah model yang sama seperti itu. Artinya semua perusahaan sekuritas memiliki yang namanya saham di Bursa Efek Jakarta. Dan dulu 2. Yang efek sahamnya dibuat jadi Bursa Efek Jakarta, swastina sisanya. Yang surat utangnya Bursa Efek Surabaya misalnya. Jadi bursa efek Surabaya itu yang utang ya. Utang. Jadi dulunya kan semua di bawah, Utang ya. dulu kan di bawah Bapak Pam semua. Mau yang saham, mau yang obligasi di bawah Bapak Pam. Begitu diswastanisasi sesuai dengan Undang Nomor 8 tahun 95, yang sahamnya menjadi Bursa Efek Jakarta, yang obligasinya menjadi Bursa Efek Surabaya. Nah, cuman kan yang ramai ini di saham, Mas Walil. Ya, waktu itulah ya. Nah, waktu itu Bursa Efek Surabayanya ini kan Sepi. obligasinya sepi. Akhirnya mulailah Bursa Efek Surabaya juga boleh dagangin saham. Tapi sahamnya itu adalah yang papan UKM. Papan-papan bawah ya. Papan-papan bawah UKM segala macam. Nah, singkat cerita akhirnya karena prosesnya kayak gini, Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya di merger. Di merger. Saya lupa ya tahun 2005-an kayaknya. Ya, jadi Saya dulu di Bursa Efek Jakarta. Saya keluar dari BEJ tahun 2005 masih BEJ kayaknya. Jadi mungkin 2006-an lah setelah saya keluar kan dia merger. Ya, merger antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, artinya sekarang kalau Bursa Efek Indonesia, ya dia punya Bursa Efek saham, ya dia punya Bursa Efek obligasi, ya dia juga punya Bursa Efek EBA. Tadi yang Mas Awali liatin, makanya kan ada perdagangan obligasinya dan sebagainya. Oke, itu ya tentang bursanya. Itu bursa. Ya. Nah, sekarang bursa dengan dia memperdagangkan segala macam, indikatornya itu indeks kan. Ya. Indeks itu intinya apa? Indeks itu intinya hari ini akumulasi. Jadi sama aja dengan kita mengatakan indeks harga konsumen. Kan dari semua barang Mas Awali. Dirata-ratakan kira-kira indeks harga semua barang ini segini. Rata-rata tertimbang. Nah, cuman kan kapitalisasi pasarnya itu berbeda-beda Mas Awali. Sehingga artinya apa? Di IHSG itu akan mengenal juga pembobotan pada akhirnya. Dari 950 saham tadi ya. Yang sekarang ini kurang lebih 951. Pembobotan pertama adalah terkait dengan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar ini kan harga dikali jumlah saham beredar. Misalnya sekarang BCA besar. Walaupun harganya 8.200, tapi sahamnya banyak. Nah, saya mungkin agak sedikit ketika waktu BCA itu didivestasi oleh BPPN, dulu rame, salah satunya Pak Kwik yang banyak menyoroti, dan saya waktu itu sebagai pemeriksa transaksi bursa tertentu ya, di bursa terkait dengan pidana dan sebagainya. Nah, Pak Kwik menyoroti bahwa harganya itu diatur di bursa, diturun-turunin lah bahasanya. Sehingga akhirnya harga jual di BPPN kan mengacu ke harga bursa, karena BCA-nya waktu itu sudah go public. Barang dalam ini ya, barang dalam pengawasan lah ya. Nah, saya ingin membawa ini juga, walaupun agak loncat dikit, kekinian. Pada waktu itu juga berkembang Mas Walil. Masa BCA digoreng? BCA tuh sahamnya banyak, ngegorengnya juga butuh biaya besar. Segala macam. Tapi Pak Kwik tuh, persisten. Dia ngotot terus kan gitu loh, ngotot terus bicara, nulis di Kompas, dulu kan dia punya analisis ekonomi di halaman 1 itu. Nah, sebagai orang yang menangani itu ya tentu saya kan bertugas juga melihat semua pendapat. Semua pendapat. Kemudian saya utarakan gitu ya, termasuk ke atasan, dan atasan kalau kasus di pasar modal kan dibawa ke Rapim pasar modal. Kalau Rapim itu kan di ketua Bapepam dan sebagainya. Nah, pada waktu itu saya bisa mengatakan nih, walaupun sahamnya banyak, tapi yang dikatakan Pak Kwik ini ada benernya. Gitu loh, ada benernya. Jadi ya kita harus periksa, walaupun
mungkin kalau kita pakai pendekatan statistik, masa segini gede Bisa digoreng. bisa digoreng. Dan ternyata benar Mas Walil. Benar ada. Walaupun saya nggak bisa cerita lebih jauh ya, karena terkait dengan kode etik ya, dan ya artinya tidak lebih jauh, dan ya kenapa sampai akhirnya dihentikan tidak dilanjutkan pun ada banyak cerita lah di situ. Tapi saya ingin mengatakan bahwa bursa itu punya elemen-elemen juga terkait dengan pengawasan. Tidak hanya jual beli. Tidak hanya jual harus beli. ada yang mengawasi. Makanya disebut dengan SRO, Self Regulatory Organization. Oh, itu maksudnya. Pak Kwik Kian Gi itu orang yang paling menentang konsep SRO. Menurut dia, SRO itu akan gagal di Indonesia. Karena orang Indonesia itu nggak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri gitu loh. Boleh juga. Pak Kwik, jadi sayang Pak Kwik mungkin sekarang udah sepuh ya. Kalau Pak Kwik bisa ajak ngobrol bertiga asik juga Mas Awal. Jadi karena Pak Kwik ini termasuk orang yang sangat kritis ya pada waktu era-era krisis moneter ya dan teknis gitu. Jadi Pak Kwik bilang SRO itu biang kerok gitu. Karena orang Indonesia itu tidak pernah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Kalau di Amerika Serikat dia bilang beda gitu. Karena penegak hukumnya juga jalan. Ya. Nah gitu, jadi ada fungsi pengawasan. Jadi SRO ini kurang lebih kesepakatan aturan main oleh mereka sendiri ya, oleh para pelaku. Jadi ya. bayangin Mas Walil, kalau ini saya cerita pengalaman saya. Saya misalnya meriksa kasus. Kasus ini terkait dengan perusahaan sekuritas. Tapi perusahaan sekuritasnya juga anggota bursa. Iya, anggota bursa. Pemegang saham perusahaan saya, pemegang saham Bursa Efek Jakarta. Jadi Mas Walil bayangin nggak kalau saya periksa gitu, dia juga pemegang saham. Iya. Kalau yang diperiksanya yang berpengaruh dan yang banyak-banyak ini, yang gede-gede tadi. Yang gede-gede. Yang market cap-nya gede market cap-nya gede. Bos kita dirupsi bisa dihajar. Itu yang menurut Pak Kwik. Menurut Pak Kwik itu SRO nggak jalan di kita karena beda budayanya dengan di Amerika Serikat. Gitu loh. Jadi Pak Kwik itu kan sebetulnya ya kalau ide Pak Kwik itu sebetulnya harusnya OJK, tapi OJK malah lebih itu ya negara lah yang negara. mengawasi. Nah, jadi artinya di samping tadi ada di bursa itu di samping ada lembaga penjaminan, lembaga custodian. Di bursanya sendiri itu ada yang namanya untuk pencatatan, menerima untuk jadi saham publik, obligasi publik, EB publik. Tapi bursa juga punya yang namanya satuan pemeriksa. Jadi Mas Awalil, tempat saya dulu itu di antara semua divisi di Bursa Efek gitu ya, yang ada di undang-undang itu tempat saya. Jadi dijelaskan bahwa bursa harus memiliki namanya satuan pemeriksa. Dan pengawasan yang menjadi ya ibaratnya polantas lah. Polisi lalu lintas kalau misalnya di situ terjadi transaksi ada indikasi pidana, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, maka bursa harus melaporkan ke Kapolda lah gitu ya. Kapolda itu jadi satu biro di Bapepam kalau sekarang di OJK. Nanti misalnya kalau ditemukan lapor ke Bareskrimnya. Jadi penyidikan pun adanya itu di OJK, di Bapepam LK, bukan di polisi. Itulah Mas Walil. Nah, jadi kalau sekarang ya. Instrumen dari bursa itu gini loh. Bursa itu prinsipnya my word is my bond. Saya punya saham beli, Mas Awil yang jual. Di mana kepercayaan saya dan Mas Awil terbentuk oleh sistem, oleh mesin. Tapi bahwa kenapa saya dan Mas Awil saling percaya? Karena si bursanya kredibel. Pasarnya. Jadi apa yang saya input ke dalam transaksi di bursa itu kata-kata saya. Apa yang Mas Awil input kata-kata. Kata-kata saya adalah jaminan saya. Prinsipnya begitu. Prinsipnya itu. Sejak awal dulu. Sejak awal. Tapi kenapa kok bisa terjadi crash 1929, gagal bayar, gagal serah? Ya itu kan, karena manusia itu punya prinsip keserakahan itu loh Mas Awil. Manusia itu ada prinsip keserakahan. Dia suka berkata-kata nggak sesuai kemampuannya. Terus kadang-kadang suka melihat, wah masa depan menurut saya kayaknya begini deh. Mulai muncul dukunnya gitulah, mulai muncul spekulasinya kan gitulah. Nah, tapi kan kemudian belajar dari Great Depression 1929, Amerika Serikat kan semakin memperkuat peranata hukumnya Mas Awil. Jadi semakin memperkuat gimana? Agar yang namanya my word is my bond itu terjadi, namanya bursanya harus kredibel. Artinya kalau kredibel apa? Wasitnya mesti kredibel. Kalau di main bola, wasit VAR-nya juga harus kredibel. Gitu kalau artinya kalau wasitnya salah kan masih ada VAR. Nah sehingga di Amerika Serikat itu
yang namanya otoritas. Otoritas itu kalau di mereka kan namanya US SEC, Securities Exchange Committee. Kalau di kita kan OJK. US SEC ini sebagai pengawas, sebagai segala macam, dia kan no trust, no deal. Jadi kalau nggak ada trust, nggak ada deal di bursa ini. Nah, cara membangun trust ini ada 2 elemen, Mas Awalil. Good market governance, good corporate governance. Good corporate governance itu apa? Perusahaan yang menjual sahamnya, obligasinya, efek beragam asetnya adalah perusahaan yang punya tata kelola yang baik. Oh, jadi nggak semua gampang masuk bursa. Secara teori begitu ya. Intinya apa? Bukan tukang tipu. Ya. Nggak nipu-nipu angka laporan keuangan. Ya. Jadi kalau terkait good market governance, di undang-undang pasar modal negara manapun selalu mengatur tentang afiliasi, Mas Awalil. Ada, di semua pasal itu ada afiliasi. Afiliasi keluarga, afiliasi usaha. Begitu Anda memasuki namanya afiliasi keluarga, afiliasi usaha, maka Anda akan memenuhi yang namanya orang dalam. Di semua undang-undang pasar modal negara manapun ada. Di kita definisi orang dalam ini ada di pasal 95 Undang-Undang Nomor 8. Jadi Mas Awalil, kenapa dulu saya ngotot tentang GoTo dan Telkomsel? Ya. Karena antara menteri dengan komutnya GoTo bersaudara. Ya. Sehingga artinya apa? Sudah memenuhi unsur OD. Ya, tidak. Orang dalam ini kalau tidak melakukan transaksi yang menyebabkan benturan kepentingan, tidak apa-apa, Mas Awalil. Ini prinsip dari good market governance. Jadi prinsip good corporate governance-nya dulu, orang harus punya yang namanya deklarasi tentang konflik kepentingannya. Dia punya hubungan afiliasi dengan siapa, dia punya hubungan orang dalam dengan siapa. Ya. Ya, ini diatur di good corporate governance-nya. Di good market governance-nya, kalau Anda punya hubungan orang dalam, Anda punya hubungan afiliasi, Anda tidak boleh melakukan transaksi yang punya benturan kepentingan. Ya. Jadi katakanlah saya dengan Mas Awalil, Ya. punya hubungan nih, ya, Saudara gitu. saudara. Tapi ketika misalnya saya bertransaksi, Mas Awalil di sana gitu, tapi saya ini, Mas Awalil mengatakan, oh karena saudara saya di sebelah sana, saya mundur dari transaksi ini. Dinyatakan Mas Awalil. Secara lugas ya. Secara lugas. Dan Amerika karena dia pernah mengalami banyak krisis, terutama Great Depression, ini yang dia benah-benahi Mas Awalil. Untuk memberikan kepastian bahwa pasar ini tuh bekerja dengan baik lah, dengan sistem afiliasi itu bukan soal keluarga saja, antar perusahaan kan saling kepemilikan. Gitu aja mereka masih suka jebol-jebol. Tapi kan mereka kan kalau udah jebol masih ada VAR-nya, penegakan hukum dan sebagainya. Ya kan kayak main bola kan begitu wasit bisa keliru, tapi begitu keliru dia selalu yang udah keliru itu dia akan lakukan tindakan. Nah itu intinya. Jadi good corporate governance terkait dengan itu tata kelola perusahaan yang baik. Paling utama itu adalah anti konflik kepentingan. Good market governance paling utama itu bahwa Anda tidak boleh melakukan transaksi benturan kepentingan. Itu terkait dengan perdagangan orang dalam. Tapi bisa juga Anda melakukan manipulasi terhadap pasar, manipulasi harga segala macam, merugikan publik, ya kan? Nah unsurnya apa? Unsurnya itu ada di pasal 90 tentang informasi. Jadi yang namanya bursa ini Mas Awalil sangat erat kaitannya sama informasi. Jadi orang misalnya mengatakan ini faktornya adalah Sri Mulyani mau mundur. Oh ini faktornya ini, karena memang bursa terkait dengan informasi. Tapi di bursa Anda juga bisa melakukan produksi informasi Mas Awalil. Kalau bahasa sekarang itu hoax. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang pasar modal, kan perintis undang-undang pasar modal ini kan akhirnya Amerika karena dia yang duluan. Karena crash tahun 29 itu. Crash itu ya. Crash 29 itu kan mendorong mereka melakukan penataan kembali hukum. Sehingga akhirnya undang-undang pasar modal itu banyak mengacu ke Amerika Serikat. Nah kalau di Amerika Serikat gitu ya, dengan terkait ini, bahwa dia intinya deklarasi dan sebagainya gitu ya. Nah informasi menyesatkan namanya, misleading information. Ya, saya nggak usah sebut nama perusahaannya, tapi saya pernah periksa. Tapi kalau pemirsa Google juga nanti akan ketemu.
Jadi dulu ada perusahaan punyanya naga juga, kalau bahasa kesana kan orang ngomong 9 naga gitu ya. Ya kalau saya ngomongnya konglomerat lah taipannya, punya salah satu naga lah. Dia mengeluarkan banyak aksi korporasi. Oh saya nanti perusahaan saya mau begini, mau pindah bisnisnya jadi bisnis internet. Karena bisnis internet tuh begini loh, valuasinya begini-begini. Setiap dia ngomong sahamnya dibawa naik. Jadi seolah-olah informasi yang dikeluarkan selalu direspon oleh pasar, positif. Nanti tahu-tahu udah harganya di atas. Dia ngomong, saya nggak jadi deh yang kemarin. Turun lagi Mas Awalil. Nah ini juga ada kesalahan, dia memproduksi informasi yang menyesatkan. Jangan salah, dulu pengalaman saya waktu di bursa, ada juga wartawan pada saya kenain sanksi. Karena wartawan ini nulis bahwa saham ini akan begini, akan begini, akan begini. Nggak boleh ya? Boleh sepanjang dia tidak terkait dengan transaksi. Mas Awalil, kenapa saya ini nggak ada beban Mas Awalil? Saya kalau orang cari, saya nggak pegang posisi apa-apa. Orang kayak saya ini gampang aja Mas Awalil, karena saya juga ibaratnya pernah di dalam kan. Sama aja dengan orang mau menekan orang, misalnya ditekan, tekan deh pakai SPT-nya kan itu terjadi. Kalau kayak saya juga, saya ngomong kayak gini, ditekan, lu juga punya saham ini, lu kemarin transaksi. Tenang Mas Awalil. Jadi Mas Awalil, kenapa banyak analis di pasar modal tuh diem? Karena ada ancaman-ancaman kayak gitu Mas Awalil. Itu tuh terjadi. Kalau saya ini makanya saya kayak Lone Ranger sendiri gitu. Karena saya dari dulu memang memposisikan saya analis. Karena saya terbiasa begitu Mas Awalil. Saya ada di bursa ketika krisis moneter, ada segala macam. Undang-undang menempatkan saya sebagai satuan pemeriksa. Undang-undang juga melarang saya bertransaksi. Bahkan punya reksadana aja saya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi saya memang udah sangat terbiasa gitu. Saya sangat terbiasa hidup sehari-hari ngeliatin saham, ngeliatin segala macam. Tapi saya nggak trading itu udah sangat terbiasa. Karena memang awal karir saya di situ gitu. Awal karir saya karena posisi saya sebagai pemeriksa, sebagai itu dilarang. Ya, dan masih muda masih bisa. Masih bisa lah. Saya nggak bisa cerita lah yang lain-lainnya, yang apa teman-teman itu kan urusan masing-masing ya. Tapi intinya saya terbiasa kayak gitu. Dan begitu saya juga keluar jadi saya terbiasa kayak gitu. Nah banyak itu kan terkait dengan itu. Jadi undang-undang ini itu ringkih betul. Ketika sekarang saya misalnya ngomong, IHSG gini, saham DCI kemarin begini. Ya kalau saya juga sekarang ini DCI, dihajar juga saya. Mungkin saya orang pertama yang dihajar, walaupun bukan saya yang ngegoreng. Ya kan, karena saya ngomong dan sahamnya juga kayak gitu. Nah pernah dalam pengalaman saya dulu tuh ada gitu wartawan kayak gitu, dan ternyata dia setiap dia nulis gak lama dia transaksi. Gitu loh. Dia tidak terkait dengan orang dalam, tidak terkait dengan apa-apa, tapi dia membuat informasi pasal 90. Informasi yang berpotensi menyesatkan. Bahkan menyesatkan. Menguntungkan dia kan. Dan setiap informasi yang dia buat, dia lakukan transaksinya. Sehingga ada buktinya ya. Akhirnya ketika orang buka trading gitu, dia lihat saham A naik nih. Terus dia baca informasinya. Berita dia tadi kan. Oh iya nih ada informasinya. Muncullah Mas Awalil ngikut kan. Ngikut gitu. Follower. Jadi kalau di bursa itu Mas Awalil, orang yang menciptakan harga naik, itu harga gini loh, harga misalnya tadinya 100, dia jadi 120. Di bursa itu yang dilihat itu adalah kalau harga naik itu adalah bid inisiator. Bid inisiator istilahnya ya. Jadi gini, ini 100 nih, harga terakhir 100. Tahu-tahu ada yang nempatin order jual as, namanya as, 120. Tahu-tahu nanti sekonyong-konyong muncul nih, ceklik dijadiin trading. Ada yang beli. Ada yang beli. Kenapa? Logikanya orang kalau beli maunya yang murah dong. Mana ada orang ngebid di harga tinggi. Saya ingin sampai ke sini agar pemirsa kita tahu. Ini yang disebut dengan sistem pengawasan itu bekerja atas nama alert nantinya. Ada alert. Ada alertnya. Jadi begitu harga itu naik, apalagi naiknya melewati algoritmanya, secara statistik, kebiasaannya, maka akan muncul siapa yang menciptakan harga itu, tapi dari sisi bid inisiatornya. Bid inisiator ya. Bid inisiator. Siapa yang melakukan bid inisiator? Oke, nah bid inisiator ini kan muncul nih. Setelah itu harga jadi terbentuk baru 120. Setelah itu nanti akan banyak yang jual di 120 karena harga sudah terbentuk. Nah yang berikutnya jual di 120 itu sebetulnya yang mendapatkan keuntungan Mas Awalil.
dia bisa mendapatkan harga jual terbaik. Iya. Jadi kurang lebihnya gini, saya membuat informasi, analisa, saham kaget, saya slot aja. Saya jebretin. Saya misalnya janjian dulu sama Mas Awalil nih, Mas Awalil pasang aja di slot deh. Jebret. Nanti karena orang baca informasi, oh iya nih, bener nih. Informasi didukung. Muncullah follower bit-bitnya itu. Iya. Nah saya sebetulnya udah punya saham ini Mas Awalil sebelumnya. Ya. Saya langsung tiban nih saya jual. Nah inilah yang kemudian Pada saat harga sudah baru. yang menerima keuntungan sesuai dengan pasal 92-nya itu pihaknya ini, tapi yang menciptakan ini, makanya di pasal 91-nya itu ada unsur persekongkolan Mas Awalil. Jadi sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi artinya ya kan sendirian aja atau bersekongkol. Ini yang disebut dengan manipulasi pasar. Nah itu ya dari sisi itunya. Kita tadi sebenarnya masih bahas indeks, tapi saya memberikan gambaran ini. Indeks yang kredibel itu mencerminkan bursa yang kredibel. Ya, pelaku-pelaku yang kredibel. Jadi artinya indeks harga saham yang dibentuk hari ini itu berdasarkan rasionalitas tentang melihat informasi yang simetrik. Tidak ada informasi. Tapi kalau gini loh Mas Awalil. Kalau Mas Awalil nebak gitu ya. Buat informasi Mas Awalil bilang, wah saya interpretasi nih tentang kondisi fiskal Indonesia nih. Begini. Itu tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah menciptakan informasi. Karena informasinya on curve namanya. Di kurvanya memang informasinya ada. Aktual lah. Bukan proyeksi. Aktual gitu. Tapi Mas Awalil misalnya duga-duga, wah ini saya duga-duga nih pemerintah ini kayaknya nggak ada duit nih. Buktinya tahu-tahu ngomong efisiensi padahal nggak pernah ada perencanaan efisiensi. Terus laporan APBN kita juga nggak keluar. Saya berspekulasi lah tanpa informasi. Hasil peramuan persepsi saya. Ternyata pas APBN kita keluar nggak ada apa-apa di pemerintahnya. Apa posisi yang saya buat itu salah? Nggak bisa saya komplain bahwa saya korban. Informasi nggak bisa. Beda. Jadi tarafnya tuh kayak gitu. Ada orang itu memang menciptakan sebuah posisi karena dia analisa berlebihan terhadap informasi. Ada orang mengambil posisi karena follow the information. Nah, ketika dia follow the information, follow the trading, maka ini persoalannya adalah ada indikasi harga diatur, informasi diatur. Nah, IHSG kenapa menjadi acuan? Berarti kalau IHSG itu naik, Mas Awalil, berarti segala macam informasi yang beredar itu juga positif. Tidak ada hoax. Ya Mas Awalil ya, tidak ada hoax. Harga mencerminkan informasinya. Berarti kalau kenaikan itu, kan investasi itu transaksi hari ini untuk masa depan. Kalau indeks itu naik, berarti orang membaca informasi, membaca segala macam, ya, melihat bahwa di depan kurva, ahead the curve, kondisi lebih baik. Itu maknanya kenapa perlu sebuah bursa itu punya indeks yang jadi barometer di banyak negara tentang kondisi ekonominya. Karena itu mencerminkan kepercayaan investor tentang masa depan, Mas Wali. Jadi kepercayaan investor tentang masa depan itu direfleksikan dari IHSG hari ini lah, kurang lebih gitu. Karena di situ dianggap mewakili perusahaan-perusahaan senegara lah. Senegara. Nah, IHSG ini kemudian itu dibentuk oleh yang market cap-nya itu besar, Mas Wali. Jadi misalnya BCA, itu BCA porsinya besar. Jadi dari IHSG yang segitu tuh porsinya BCA tuh gede karena market cap gede. Tapi kalau saham ecek-ecek yang juga saham publiknya yang diterbitkan misalnya 1 juta lembar, harganya pun saham tidur yang Mas Awalil bilang nggak semuanya aktif, dia nggak ada artinya di IHSG gitu. Mau dia koprol kayak mau apa juga, jadi artinya nggak akan ada artinya terhadap IHSG. Makanya kalau kita buka tuh IHSG itu selalu punya kalau kita buka di screen trading ada mover heat index itu yang terkait dengan market cap-nya besar. Nah, sampai di situ Mas Awalil, apa yang terjadi di hari Selasa kemarin? Di hari Selasa kemarin itu ya ada namanya saham satu DCI Data Center Indonesia. Data Center Indonesia. Ya ini banyak sih pendirinya, tapi ini salah satu saham yang dimiliki oleh Grup Salim lah. Tadinya bukan Grup Salim, jadi ini model-model startup lah. Tapi kemudian Grup Salim masuk. Jadi market cap-nya cukup gede, sedang lah ya.
Jadi ini saham ini tadinya udah go public dulu, kemudian Grup Salim masuk dalam proses penerbitan saham lagi setelah perusahaan publik. Grup Salim masuk. Grup Salim masuk ini langsung nih saham nih jadi ngacir nih. Dibawa ke 70.000. Sebelumnya awal-awalnya kalau nggak salah di 36 atau berapa gitu. Ya gitulah, jauh lah. Dibawa ke 70.000. Ini saham terus dibawa ke atas gitu. Kan saham ini mahal Mas Walil. Investor kita kan lihat saham 70.000, waduh, yang retail. Perakan. Pertanyaan saya kembali ke soal bid and ask inisiator tadi. Naik ke 70.000, siapa bidnya? Bid inisiator. Naik ke 120.000. Nah, singkat cerita di hari Jumat minggu lalu, ini saham, ada yang namanya itu di saham itu kalau di sistem alert tadi, yang disebut dengan marking the close Mas Walil. Jadi marking the close tuh gini, ini saham selama sesi perdagangan sampai juga jam 15.50 lah katakan, kan tutupnya 16 gitu. Harganya itu masih di 160.000 lah gitu, saya lupa harganya. Di 130.000 kalau nggak salah selalu berapa lah ya. Nah, mungkin nanti kita bisa lihatin itunya ya grafiknya. Datar di situ. Tahu-tahu di jelang penutupan, naik ke atas jadi 205.000. Ketika hari Jumat ini, saya udah buat status di Facebook. Ini gimana gitu, saham bisa sampai terbang ke antariksa kayak gini. 200.000 Mas Walil. Dari 70. Harga 200.000 itu harga mahal di harga rata-rata. BCA aja 8.500. Memang BCA setelah stock split. Tapi BCA sebelum stock split itu harga topnya di 45.000. Gudang garam 30.000. Ini 205.000. Gede banget. Makanya kan kalau kata anak-anak Gen Z saham sultan, karena dia juga nggak bisa beli, ya sultan aja gitu loh dia pikir kan. Saham sultan 205.000. Karena ini marking the close, saya bilang, ini harusnya keluar alertnya, status Facebook saya kurang lebih begitu. Kenapa Mas Walil? Karena saya dulu pernah ngerjain kayak gini, ini pasti ada alertnya. Karena harga kenaikan tajam dan harganya sudah masuk ke dalam range berkali-kali lipat dari harga IHSG-nya itu sendiri. Artinya perubahannya. Kan harga-harga rata-rata tertimbang Mas Walil. Rata-rata harganya di berapa sih? Kan ada 8.000, 2.000. Rata-rata harganya kan nggak di situ. Indeks kita berapa 6.000 kan? Berarti rata-rata harganya itu 6.000. Kalau ini rata-rata harga 6.000, ada yang 200.000. Ini penting ya pemirsa, indeks itu mencerminkan harga rata-rata. Harga rata-rata, intinya harga rata-rata. Bisa kita baca rupiah lah gitu. Harga rata-rata semua saham itu harga rata-ratanya segitu, tapi dengan pertimbangan dan market cap. Indeks, tapi pakai indeks. Pakai indeks. Nah, ini kan kalau di antara indeksnya yang waktu itu masih di 6.000 sekian, ada 200.000, itu berkali-kali lipat Mas Walil. Oke, nah, saya mikir gitu, ini kayaknya mau nge-short nih. Ya, nge-short itu. Jelasin dulu Mas, nge-short itu apa istilahnya? Ini, tadi kan saya bilang, crash di New York. Saya Mas Walil jual nih, karena saya tahu di depan nanti ini harga bakal turun. Itu nge-short ya. Saya short. Mas Walil belum punya sahamnya. Padahal belum punya ya. Nah, ada pembiayaan margin tadi yang saya bilang. Ini penyebab crash 1929 di Wall Street. Jadi waktu itu kan flu Spanyol Mas Walil. Flu Spanyol dari mulai 1920 dampak ekonomi segala macam. Mulailah investor ini aneh-aneh gitu. Kalau dalam teori Keynes kan gitu memang. Uang itu pertama untuk ke transaksi, kedua untuk berjaga-jaga, nabung, ketiga untuk spekulasi. Kata Keynes kan kalau uang udah banyak ke spekulasi itu kan bahaya gitu. Ya kan? Nah, orang kan hasrat spekulasinya tinggi, mulai memperkirakan, ini bakal begini. Banyaklah terjadi yang namanya big short itu. Karena saya memperkirakan, besok nih kayaknya harga akan turun nih. Saya short gede-gedean di atas gitu loh Mas Walil. Ternyata saya kalah lah. Ibarat itu kalau dalam mesin roulette, apa yang saya duga tuh nggak ada. Ketika kalah, yang tadinya bisa gini nih, harga 100 nih. Saya duga harga ini bakal turun nih ke 50 nih. Kalau saya ambilnya di sesi awal misalnya, oke deh, saya jual. Saya belum punya sahamnya Mas Walil. Saya jual 200 deh. Saya yakin nih, nanti sore nih, paling nggak ke 150 lah. Ya. Begitu muncul. Jadi menjual kita malah belum punya ya. Punya. Ini hasrat orang berspekulasi Mas Walil. Ini real. Yang sering saya temui, yang sering saya tanya ketika saya dulu melakukan pemeriksaan.
Saya ambil contoh ya, dulu Mas Awalil, ada bursa itu menerapkan pasar tunai, pasar segera, dan pasar reguler. Tujuannya untuk mengatasi kegagalan. Jadi kalau pasar tunai itu selesainya tuh hari ini juga. Hari itu juga. Pasar segera itu dulu T+3, yang reguler T+5. Jadi kalau orang gagal di T+5, carilah barang di pasar segera. Kalau gagal di pasar segera, carilah di pasar tunai. Tujuan dibuat 3 pasar itu dulu begitu Mas Awal. Nah tahu-tahu dulu ada sahamnya itulah saham Sampurna, HMSP. Dia ada di ketiga pasar ini. Mas Awal tahu nggak? Ini nggak ada kaitannya sama Sampurna sebagai Sampurnanya nih. Ini benar-benar investor nih. Ini benar-benar investor yang juga memakai saham itu. Cocok logi. Jadi begitu ada di ketiga pasar ini, dia kemudian ngitung, oh ternyata ini selisihnya 2, 3, 4. Ji Samsu, merek kayak Sampurna. Sama dia dilakukan transaksi di sini. Wah, ini malah merembet gagal bayar kemana-mana di saham Sampurna itu. Tidak terkait Sampurna, terkait dengan si pedagang. Si investor itu yang dia. Jadi ketika saya periksa, dia bilang, Pak saya itu merasa, jadi kan transaksi di sini karena ada yang tunai, ada yang sini terjadi kegagalan pasar segala macam. Ketika dulu saya periksa investornya, saya nggak tahu, ini kan ada 3 pasar ini Pak. Ya balik lagi kan, lu sotoy kan dalam artian kan lu baca kan pasar ini 3 ini apa gitu loh. Tapi kan intinya bahwa dia memang tidak berliterasi lah kalau sesuai dengan channel kita gitu. Tidak berliterasi, tahu-tahu cuma main angka, ini kan selisihnya 2, 3, 4. Dia bilang nih Ji Samsu gitu. Ya kan, nah ini nggak ada kaitannya sama MSP. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hasrat berspekulasi itu selalu ada. Nah sekarang kita kembali ke soal short tadi. Saya pasang misalnya 200, menurut saya ntar sore harganya turun. Kalau harganya turun sampai ke 80, untung 20 saya nggak keluarin duit. Karena di transaksi bursa itu ada yang istilahnya netting dan offset Mas Alil. Jadi saya tuh di netting aja transaksi itu gitu loh. Jadi kalau misalnya pagi beli 200 satu lot, sore pagi jual 200 satu lot, sorenya saya beli satu lot 150, dapat 50. maka dapat 50 di netting offset. Ya, saya menduga kayak gitu. Nanti ini kejadian real juga sering terjadi yang saya periksa. Sebetulnya di ketika jam 1 gitu ya, udah muncul tuh harga yang dia bisa untung. Wah masih kurang segini, gue yakin nih. Nanti di sore-sore, lebih jauh lagi, lebih turun lagi. Siang sudah misalnya 180 udah untung. Udah untung, tapi dia bilang, wah gue yakin nih bakal turun lagi nih. Itu hasrat spekulasi. Dan hasrat ingin ngelawan Bandar, padahal Bandar nggak pernah kalah gitu loh, soalnya gitu loh. Ya kan karena Bandar memegang jumlah saham beredarnya kan. Tahu-tahu Mas Awalil, penutupan bukannya jadi 180 jadi 210. Ya, rugi dia. Rugi, harusnya dia beli. Nah, kadang-kadang dia nggak beli gitu loh. Itulah terjadi gagal bayar. Itulah kasus crash 1929 di Wall Street, kurang lebih begitulah. Jadi oleh banyak dan banyak dengan investor. Banyak investor dengan nilai transaksi yang besar-besar. Makanya jadi Black Friday itu di September itu. Gitu ya, kurang lebihnya kan begitu. Ini kan Mas Awalil, hasrat seperti ini kan muncul kayak gitu. Ini namanya dia melakukan transaksi short, tapi day trading. Selesai di hari itu juga. Ya kan? Nah resikonya apa ya tadi itu? Kalau hitungannya nggak masuk, dia bisa rugi. Nah, bursa itu ketika saya jual saham hari ini, Mas Awalil yang beli. Mas Awalil akan terima sahamnya itu T+2, 2 hari setelah sekarang. Saya T+2 ya. Saya pun yang jual akan dapat uangnya T+2 juga lewat custodian. Nah makanya dikenal juga di bursa tuh yang namanya short T+. Short T+. Jadi artinya gini, saya pasang di hari ini, kan nanti saya harus serah terimanya tuh di T+2. Saya yakin deh di T+2 harganya bakal turun nih. Jadi sebetulnya saya dapat margin, tapi sebetulnya saya dapat netting juga. Hitung-hitungan nanti saya tetap untung lah. Ini yang disebut dengan intraday short. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Selasa. Di Selasa itu si saham DCI ini dijatuhin langsung ke auto rejection bawah namanya. Jadi bursa itu punya perlindungan investor. Jadi dulunya gini Mas Walid, saya mungkin harus jelasin ya.
Dulu itu kita modelnya suspensi, zaman saya awal-awal di bursa. Itu bikin pusing kepala masalah. Pusing lagi ya suspensi. Pusing karena begitu suspensi, taunya investor begitu ribut, wah rame lah. Kenapa disuspend, kenapa segala macam. Padahal kita tujuannya melindungi investor, perlindungan investor. Akhirnya ketemulah sama kita formulasinya waktu itu, ya udahlah kalau gitu kita sesuai dengan algoritma sistem pengawasan kita kasih deh saham nih nggak boleh sampai berapa batas atasnya, itu yang disebut dengan auto rejection atas, auto rejection bawahnya berapa. Ini kita tetapkan sesuai dengan formulasi statistik kita. Keluarlah aturan ARB ARA gitu. Jadi kalau dia udah kena ARB nggak bisa lagi lebih ke bawah lagi. Kalau udah kena ARA nggak bisa lebih ke atas lagi. Saham DCI ini sebenarnya bukan hanya DCI, ada satu lagi saham brand sama saham TPIA. Brand dan TPIA ini pengendalinya Prayogo Pastu, ya. Nah, brand ini keluar masuk dalam hitungan indeks bobot indeks. Jadi kalau Mas Awali sekarang lihat ke belakang, brand masuk dalam perhitungan LQ45, brand keluar dari LQ45. Ini artinya saham gorengan dibawa naik, keluar lagi, dibawa naik, keluar lagi. Perilakunya udah kayak begitu. Tapi nggak pernah ada penegakan hukum yang kita dengar gitu ya. Cuman yang kita baca tuh ya brand masuk ke dalam LQ45, brand keluar dari LQ45. Nah kalau si DCI ini memang konsisten masalah ke atas terus gitu loh, sampai akhirnya 200.000. Nah brand, TPIA dan DCI itu ke auto rejection bawah ARB, jebret gitu, turun tuh harga. Ya, artinya memang terjadi short T plus, karena Selasa itu T plus 2-nya. T plus 2-nya hari Selasa itu. Ya Mas Khalil, ya. Saya banyak yang nanya gitu. Apakah kemudian konglomerat ini, oligarki ini yang mengakibatkan indeks itu jatuh gitu? Saya nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab OJK. Harusnya ada pemeriksaan ya? Ada pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan siapa yang beat inisiator di hari Jumat, siapa yang as inisiator di hari Selasa, siapa yang menerima keuntungan di antara itu. Harusnya proses masih ini berjalan di harusnya nggak diminta pun harusnya. Harusnya Mas Oli, sorry ya. Bukan di Dirut Bursa mengatakan, Bang Dasko datang, Pak Dasko datang hijau lagi. Bukan itu. Yang harus dilakukan di hari Selasa oleh Dirut Bursa dan Ketua OJK memberikan confidence ke pasar bahwa pasar akan bekerja. Kita akan tetap menjamin my word is my bond berlangsung. Trust terhadap pasar, kita akan melakukan penegakan hukum. Dan bahkan mungkin bukan kita ini yang harus menjelaskan, mereka yang harus menjelaskan bahwa ini kenapa bisa jatuh seperti ini karena ada saham ini. Press conference, ya saya reference-nya itu ya kalau kita lihat, coba Mas Awalil masuk ke websitenya. Mas Awalil ini kan orang yang rajin lihat data lewat website sebetulnya. Kalau Mas Awalil sekarang masuk ke webnya USSEC, itu yang namanya release litigation itu banyak Mas Awalil. Oh begitu ya. Bahkan detil sampai ini siapa yang membuat harga turun. Jadi publik bisa baca. Mas Awalil, pelajaran. Saya tahun 97 masuk bursa, 98 Krismon. Saya harus meriksa segala macam kasus-kasus. Saya berhadapan dengan orang yang rata-rata sekolah di Amerika lah. Soal macam kalau ngomong wah gini gitu kan. Ya saya kadang-kadang kan muncul juga ego saya sebagai anak muda gitu ya dan sebagainya. Sombong amat sih. Emang kita bukan sekolahan Amerika gitu, cuman kan kalau cuman Amerika lagi, dan saya beruntungnya di era itu bursa kan karena ada sistem otomasi dan sebagainya, ada internet Mas Awalil. Jadi saya Google gitu, saya ketemulah. Itu internet masih langka. Masih lama. Dulu belum Google namanya Yahoo. Nah, saya pakai Yahoo, saya search gitu, ketemulah webnya USSEC. Jadi Mas Awalil, saya belajar bagaimana tahu caranya mencari unsur pidana transaksi semu. Karena unsur ada itu ada di situ. Jadi saya baca, begini, transaksi begini, rincian order begini, ini begini. Jadi bayangin, dari baca itu aja saya bisa belajar Mas Awalil. Dan saya terapkan, gini, berarti saya harus membuat program pemeriksaannya begini. Dari belajar di situ Mas Awalil. Itu pada masih tahun 98 kan? 97, 98, 99, 2000 gitu. Ya segitu lah. Nah, itu kan saya bisa belajar, artinya kan begitu baiknya dia memberikan kepastian ke pasar. Jadi mohon maaf, nyun sewu gitu, Bu Sri Mulyani gitu. Kita bukan mengatakan bahwa saya ada di sini, saya tidak akan mundur. Tidak. Yang harus kita katakan adalah pemerintah bekerja menjamin pasarnya berjalan dengan fair, wajar, teratur, dan efisien. Wajar, teratur, efisien ya. Itu yang amanat undang-undangnya. Bahwa pasar itu wajar, teratur, efisien.
Amerika Serikat aja Mas Awalil, SEC sama New York Stock Exchange yang dianggap bursa paling kredibel tidak pernah menganggap bursa sempurna. Jadi kalau kita lihat Mas Awalil gitu ya, sebetulnya apa yang mengakibatkan bursa itu halting atau berhenti? Nah, saya mau jelasin Mas Awalil. Bursa itu IHSG itu mencerminkan kondisi bursa secara keseluruhan. Kalau kondisi per sahamnya seperti saya bilang tadi, dia diatur oleh ARB ARA. Ya kan, irregularity-nya itu diatur di situ. Tapi kalau kepanikan pasar itu kan tercerminnya di IHSG. Nah, karena dunia ini sering mengalami yang namanya krisis, ada Black September, ya, Black Friday di 1929, di 1980 ada krisis pasar surat utang, gagal bayar surat utang Meksiko sama Argentina, surat utang pemerintah tuh Mas Awalil. Jadi artinya saya juga ingin menggambarkan bahwa pernah ada juga kasus terkait surat utang pemerintah gitu ya, untuk warning juga kita jangan terlalu pede deh gitu. Ya kan, dari 1980 itu terjadi kasus juga tapi di bursa surat utang, gagal bayar surat utang pemerintah Meksiko sama Argentina gitu. Nah, karena hal-hal ini terus terjadi, nah informasi yang terkait dengan kepanikan itu selalu datangnya itu dari situasi makro, karena kepanikan menyeluruh. Kan kalau hanya terkait dengan saham per saham, ARB tadi. Tapi kalau turun di indeksnya, itu berarti kan ada kondisi makro. Tidak perusahaan-perusahaan tersebut. Tidak ada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, karena kita itu sering mengalami krisis, tahu-tahu saham harganya jatuh terlalu banyak. Nah, ada perlindungan investornya, karena investor ini tidak semuanya memiliki informasi yang cukup Mas Awalil. Kadang-kadang kebanyakan itu follower. Jadi misalnya gini, saya nggak tahu informasi, tapi kok tahu-tahu banyak jual, panik juga saya. Saya ikut jual. Nah, jadi sebetulnya untuk mencegah distorsi informasi yang menyeluruh itu belum cukup terserap dengan baik oleh investor, adalah yang disebut dengan circuit breakers, Mas Awalil. Circuit breakers ya. Nah, ini ada yang nanya juga ke saya, circuit breakers di undang-undang pasar modalnya di pasar, nggak ada. Circuit breakers ini adalah konsensus dari bursa-bursa global. Jadi kayak Bank Sentral punya Bank of International Settlement, Bursa Efek ini juga punya asosiasi bursa efeknya. Asosiasi bursa efeknya dia punya konsensus. Jadi kalau perbankan kan ada Basel. Nah, di bursa efek juga ada CAR, dikeluarin CAR. Nah, ada juga keluar tentang circuit breakers di asosiasi bursa ini. Tapi berapa threshold parameternya diserahkan ke masing-masing bursa, Mas Awalil. Nah, dengan persetujuan otoritasnya masing-masing. Jadi kayak di Amerika, circuit breakers-nya itu kan dia 7,5, 15, 20. Kalau saya baca di DX kemarin 5, ya kan, 5, kemudian yang keduanya 10, ketiganya 15 kan. Nah, circuit breakers ini apa Mas Awalil? Circuit breakers itu kayak dekrekan listrik itu loh. Itu namanya circuit breakers. Jadi kalau kita beli di eBay di mana tuh beli circuit breakers ya itu. Kalau di kita ngomongnya ECB kan kalau itu listrik. Tapi kalau di eBay itu circuit breakers itu namanya untuk dekrekan listrik itu. Nah, circuit breakers itu intinya adalah bahwa indeks itu tidak boleh turun melebihi berapa? 5% itu. 5% kalau di kita aturannya. Itu adanya di sistem Mas Awalil, di sistem ASTS namanya, sistem perdagangan elektroniknya bursa. Jadi di sistem perdagangan elektronik bursa itu ada parameter ARA, ARB per saham, ada parameter circuit breakers. Untuk indeks. Untuk indeks. Jadi intinya apa? Itu sebetulnya ke halting otomatis karena kena ke bukan suka-suka ya. Bukan. Jadi bukan bursanya menghalting, makanya bukan. menit detiknya juga bisa bisa diatur. Nah, jadi pada detik itu, si indeksnya itu meluncur ke bawah 5, matilah dia. Ya kayak persis listrik tadi. Jadi persis listrik yang mati listriknya. Nah, untuk dinaikkan lagi kan harus oleh otoritas bursanya dihidupin lagi sistem perdagangannya. Ada waktu. Nah, jedanya itu 30 menit. Kenapa 30 menit? Konsensus bursa-bursa di internasional 30 menit dianggap supaya investor punya waktu yang cukup untuk menelaah kembali. Dia ngerenung ini ngerenung. Bener nggak dia short mau macam-macam jual ini, dibuka lagi. Nah, kalau dibuka lagi nanti masih turun, ditutup, kena lagi circuit breakers. Turun dengan presentasi. Terus tentu. Kalau dibuka lagi masih turun lagi dengan presentasi yang lebih tinggi, itu namanya
Nah, bisa suspensi di hari itu, tapi persetujuan dari otoritasnya OJK. Itu aturannya. Jadi, apa yang terjadi pada hari itu, ada penurunan indeks yang terjadi akibat transaksi akumulasi yang turun. Tapi saham kita ini nggak merata, Mas Awalil, kapitalisasinya. Ada yang tidur, ada yang segala macam. Nah, saya sama kayak Mas Awalil, saya juga sama gitu. Namanya kita puasa ya kadang-kadang kan nggak tiduran, lagi apa gitu. Ada yang nelfon, ada yang apa gitu. Ya kemudian saya lihat, oh itu mah circuit breaker, saya pikirkan gitu kan. Pemahaman saya BCA turun berapa, itu yang pertama kali saya lihat. Karena biasanya pemicunya yang gede itu gede. kan. Saya lihat cuma turun 2%, loh kenapa jatuh ya? Nah, terus saya lihat lagi, Telkom berapa nih? Segituan juga semua. Saham Bank BMA segitu. Saya lihat gitu, oh ini yang kemarin Jumat saya buat status nih, DCI. Kena ARB 20%. Oh, jadi kalau dia secara sendirian kena ini sudah ya. Kenapa Mas Awal? Sekarang aku melihat dari cara ngitung IHSG-nya sendiri. Harga dia 205.000 Mas Awalil. Dikali jumlah saham beredarnya, maka dia juga mempunyai pengaruh terhadap indeks yang lebih besar bahkan dari bobotnya jadi naik. Dengan di harga segitu bobot di penentuan IHSG-nya naik. Barengan juga dengan brand dan TPIA, mereka turun. Jadi sebetulnya pada waktu itu, ini saya ngomong analisa ya Mas Awalil, karena yang berhak mengatakan, yang berhak memberikan ini hasil pemeriksaan OJK. Dan ini mestinya sedang berlangsung kan? Tapi saya juga ingin mengatakan, catatan saya, kenapa otoritas bursa dan OJK tidak ada press conference menjelaskan apa yang terjadi dari Selasa. Bahkan mohon maaf ya Mas Awalil, bukan saya juga merasa so hebat ya. Yang menjelaskan circuit breakers dan halting sejauh pemahaman saya juga saya yang bekas orang yang pernah kerja juga di sana. Dari otoritas bursa sendiri tidak ada yang menjelaskan gitu loh bahwa ini circuit breakers kena halting. Kan harusnya mereka menjelaskan hari ini tuh circuit breakers halting. Kenapa indeksnya turun diakibatkan oleh saham apa aja. Mereka yang harus umumkan. Itu hak publik juga ya. Hak publik dan memberikan kepastian kepada pasar. VAR kita bekerja. Kalau di main bola tuh ini ada VAR. Nah berdasarkan VAR kita, harga ini saham jatuh karena ada saham ini yang mengakibatkan indeks muncul ke bawah 5%. Sekarang saya bertanya gitu, saya rasa tidak mungkin di saham DCI, di saham brand, di saham TPIA yang jatuh segitu, apalagi sekarang berpengaruh terhadap penurunan indeks, tidak keluar alert investigasi. Investigate alert namanya. Untuk saham tersebut. Di divisi pengawasan Bursa Efek Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya, kalau alat investigate ini, otoritas bursa, zaman dulu Bapak Pam, zaman kita baru Krismon, itu press conference Mas Awalil. Menjelaskan kasusnya apa, jangankan indeks satu saham aja, kena investigate, itu diumumkan dalam informasi keterbukaan bursa, dan bursa mengatakan akan melakukan pemeriksaan dulu berapa lama, nanti setelah pemeriksaan bursa selesai, bursa menyampaikan, sudah disampaikan ke otoritas. Apalagi ini membuat terjadinya turun circuit breaker. Mengakibatkan apa? Persepsi menyeluruh tentang ekonomi. Persepsi menyeluruh. Jadi gini loh, jangan omon-omon lah. Barreskrim ngomong bahwa untuk mensukseskan program Presiden Prabowo, Barreskrim akan ikut memantau saham yang mengganggu ekonomi Indonesia. Hari itu apa? Ekonomi Indonesia menjadi babak belur karena sebelumnya juga ada informasi yang negatif, rating yang menurun dari Goldman Sachs, rating menurun dari MSCI gitu ya. Kemudian persepsi terhadap perekonomian kita memburuk. Kan artinya ada dampak menyeluruh. Bukan hanya terhadap bursa, tapi terhadap menyeluruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Masa itu cuma diselesaikan oleh kunjungan DPR? Dan kemudian Abang Dasko datang sahamnya ribuan lagi. Kalau saya sebagai orang teknis, ya jelas lah orang saham DCI-nya, saham TPIA, saham brandnya udah kena ARB. Begitu dibuka lagi jeklekannya. Ya karena saham yang turunnya tajamnya udah berhenti, yang berikutnya mulai naik-naik, makanya terakhir di akhir harinya cuma 3%-an. Ya mestinya itu harus dijelaskan ya. Nah, saya potong sedikit. Nah, kan lalu ributnya di netizen itu, ini berarti investor mulai karena sebelumnya sudah ada rating-rating tadi tidak percaya terhadap atau kurang percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia dicerminkan kepada kurang percaya pada saham dan terutama sekali yang digarisbawahi investor asing kan kita lebih sensitif terhadap itu.
Nah kemudian di sorenya, malamnya kalau tidak salah itu Ibu Sri Mulyani kemudian rilis. Tidak secara langsung hal ini saja, ini termasuk. Karena kan urut-urutan tuh, urut-urutan penerimaan pendapatan yang ternyata pajak yang ternyata rendah, menginformasikannya lambat, lalu IHSG di halt tadi, kan. Kemudian Bu Sri Mulyani keseluruhan itu ngomong bahwa ini investor asing nggak pergi. Dia keluar dari bursa saham, masuk ke obligasi ke SBN, ini loh katanya. Itu gimana nak? Penjelasan itu masuk nggak? Kayaknya gini Mas Walil, kalau yang itu, ya kan, kita lebih baik di sesi berikutnya nih. Dalam artian karena akan penjelasan terkait dengan persoalan bunga, persoalan segala macam. Tapi aku ingin menutup kita di soal apa yang terjadi di Selasa. Ibaratnya gini Mas Walil, di Selasa itu sebetulnya kejadiannya yang ringan yang lucu sebetulnya. Mungkin yang ngegoreng saham DCI juga dia nggak nyangka. Nggak nyangka ternyata dampaknya bisa kena circuit breakers. Kenapa kena circuit breakers? Ya terang aja. Ente goreng sampai 205.000. Ente langsung 20%, 40.000 Mas Walil. 20%-nya. Hah? Gimana? Nah cuman mungkin dia tidak menyangka ya bahwa itu akan kena ke circuit breakers. Karena goreng di situasi yang nggak pas, yang lain juga biar nggak ini dia ikutan turun. Ya. Jadi kalau kita keluarkan DCII Mas Walil, kita keluarin TPIA, keluarin brand. Sebetulnya rata-rata pada hari itu tuh turun 2%-an. 2%. Dan kalau akumulatif terus turun, itu memang terjadi di bursa kita. Tapi bisa jadi turunnya juga karena ini turun tadi. Bukan, kalau ini nanti ini memang sendiri. Faktor yang tadi ada faktor rating, ada faktor segala macam. Ada faktor rebalancing portofolio. Ini nanti di sesi berikutnya kita bahas yang ini. Tapi kita selesaikan dulu yang di sini nih. Jadi sebetulnya halting kemarin itu ibaratnya kayak listrik. Kita udah nyalain listrik. Pengen nyalain TV deh. Ibu kita ngomong, jangan nyalain TV. Lagi nyuci. Ibu lagi nyuci, nanti ngejegrek gitu kan. Ya kita kemudian, TV ini paling berapa amat. Jegrek. Kan lebih gede cuci, tapi ini nambahi ya jegrek gitu. Nah timingnya. Kurang lebih pada waktu itu transaksi lagi. Biasalah average down aja lah, 2%, 3% gitu ya average down. Memang posisinya lagi average down. Nanti kenapa average downnya, apa pengaruh informasinya kita bahas di sesi berikutnya. Tapi kalau terkait dengan pada waktu itu, lagi dalam posisi secara global tuh average down dengan terkait informasi dan sebagainya yang akan kita bahas nantinya. Tahu-tahu nih ada nih satu gitu yang ibaratnya tadi nyalain TV. Dia, udah deh saya mau realisasiin short yang kemarin deh. 20% langsung ke bawah. Tapi harga sahamnya udah tinggi. Cegrek dia. Kira-kira begitu gampangnya. Dan jadi menurut saya gampangnya Mas Walil sekarang apa yang kita tuntut dari sini? Ini menurut saya era yang namanya OJK diuji. Cita-cita kita merubah ke dalam OJK lebih baik. Tapi sepanjang saya belum pernah Bang Walil di era OJK, tapi saya pernah di era Bapak Pam LK. Meskipun saya adanya di bursa, tapi saya sering sama Bapak Pam karena satu-satunya divisi yang ada di undang-undang yang bertugas juga terkait dengan fungsi pidana tempat saya. Jadi saya terbiasa mengerjakan press conference dengan Bapak Pam dengan segala macam. Menurut saya dulu saja saya merasa banyak yang tidak ideal. Banyak intervensi, banyak segala macam. Mimpi itu kemudian dibelikanlah oleh para politisi dan sebagainya menjadi OJK jadi lebih independen. Lembaga independen yang segala macam. Mohon maaf nih, OJK udah hampir 3 kali pergantian, berarti 10 tahun lebih. Saya lihat malah mundur. Penegakan hukumnya mundur. Bahkan memberikan yang namanya good market governance-nya pun mundur. Tidak ada yang namanya rilis-rilis. Hari itu kan harusnya dia rilis. Menjelaskan kepada publik circuit breaker segala macam. Tidak hanya bursa efek ya. Nah, tidak, termasuk otoritasnya. Dan kemudian memberikan jaminan, berdasarkan VAR kita, video assisted reference kita, itu adalah sistem pengawasan yang ada di bursa, yang alerting system yang saya bilang. Ini ternyata ada orang main-main nih. Tapi main-main ini apakah betul iseng atau sengaja atau pidana? Kita akan periksa. Ya kan? Bahwa penyebab jeglek ini sudah ketahuan. Kan bisa aja iseng Mas Walil, orang iseng.
Ya kan bisa. Tadi karena nganggap nyalain TV itu enggak. Jadi dia tidak bermaksud itu. Tadi saya sempat menjelaskan waktu dulu ada kas HMSP pasar segera tunai ini dia hanya 234. Kesimpulan saya waktu itu sebagai pemeriksa dan dilaporkan ke atasan, ke Bapak Pam, iseng. Iya. Iseng yang akhirnya diberikan apa sanksi aja ke dia, denda gitu ya. Dia pengen nyari untung aja dan iseng aja gitu. Jadi iseng gitu. Tapi kan kita tetap harus punya kesimpulan. Harus diperiksa juga. Harus diperiksa. Jadi kalau ada orang nanya apakah ini yang ngerjain itu adalah konglomeratnya? Saya tidak menuduh. Tapi bahwa saham ini pengendalinya konglomerat itu fakta. Dan saham ini di bawah short. Dan sepanjang pengetahuan saya, short itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pegang sahamnya. Bukan oleh retail yang iseng. Mas, harga 205.000 ada orang iseng. Nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ambil, Mas. Nggak ada yang berani. Kecuali harganya tuh cepet 50 gitu ya. Kalau 200.000 nggak ada. Jadi logika saya mengatakan ya ini kemungkinan besar terkait dengan pengendalinya gitu. Ya kan, dari artinya nanti motifnya kemana bisa kita bahas di sesi berikutnya. Tapi intinya Mas Awalil, ini mungkin sebetulnya berkah untuk bangsa ini. Alert untuk bangsa ini. Karena kita kecenderungan seolah-olah terlalu pede padahal tengah banyak ketidakpastian. Kita juga abai terhadap penegakan hukum di mana-mana. Itu ya. Jadi menurut saya mungkin ini di bulan Ramadan yang baik ini, ya Allah gitu, Tuhan gitu ya, sebenarnya lagi memberikan sinyal ke pemimpinnya. Anda tegakkan hukum. Jadi ini sebetulnya kejadiannya itu hanya orang kepleset. Tapi mungkin kepleset yang mengakibatkan jadi indeks turun. Ini adalah tanda dari langit. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Kita harus berhati-hati dan yang namanya pemerintah harus to govern, memastikan bahwa pemerintah bekerja sebagai penegak hukum, wasit yang baik, membuat pasarnya wajar, teratur dan efisien. Jadi kita bahas yang berikutnya gitu ya terkait dengan ininya. Tapi intinya menurut saya press conference Bu Sri Mulyani dalam kaitan ini itu juga issuers. Dia bukan otoritas Mas Awalil. Karena dia penerbit surat utang negara. Surat utang negara itu ekuitas saham, ekuitas. Jadi nggak ada bedanya Bu Sri Mulyani ini dengan dirutnya BCA. Dalam konteks ekosistem pasar modal. Karena dia punya, karena dia penerbit SBN. Penerbit SBN bukan wasitnya. Bukan wasitnya. Yang disebut pemerintah yang harus muncul pada hari itu sebetulnya ketua OJK. Dan memastikan bahwa dia tahu ada apa. Dan dia tahu mau ngapain. Dan si bursa juga harus rilis untuk menjelaskan fenomenanya. Yang ini yang menilai kan, yang menilai OJK-nya kan. Jadi saya ingin mengatakan lewat channel Mas Awalil ini, saya menggugah gitu. Masa kalah sama era Bapak Pam? Renumerasinya juga berkali-kali lipat dari era Bapak Pam. Sumber daya manusianya juga banyak. Sumber daya manusia banyak. Terus kalau ngomong yang Barreskrim ngomong, Mas, Google atau kalau usah masuk ke websitenya OJK, itu ada Memorandum of Understanding ketika OJK pertama kali berdiri oleh ketuanya yang pertama, Mulyaman Hadad, dengan Kapolri Sutarman. Karena hak penyidikan itu diberikan undang-undang ke OJK untuk kasus pidana di pasar modal, perbankan, asuransi dan sebagainya. MOU itu mengatakan tenaga penyidiknya itu diserahkan ke Polri Barreskrim. Jadi saya ingin mengatakan loh, secara ex officio berdasarkan MOU itu, berarti orang penyidikan di Bapak Pam itu juga orang Barreskrim. Terus apa maksudnya ngomong-ngomong kayak gitu? Dia tindak aja sekarang. Tegakkan hukum gitu. Ini kan seolah-olah kayak mohon maaf ya Mas. Ngancam-ngancam aja. Ngancam-ngancam aja biar menghadap gitu kan. Kan kesannya jadi begitu loh Mas. Kesannya jadi begitu. Dan yang penting kesan ini kepada pasar loh ya. Nah Mas Awalil, kalau kesannya kepada pasar, tidak ada rilis tentang penegakan hukumnya, kemudian ada ngancam, orang banyak bilang, kok Barreskrim ngomong, untuk apa? Kesan ngancam-ngancam gitu. Pasar melihatnya apa? Ketua DPR datang, oh pasar di Indonesia ini politik lebih kental. Pasar Indonesia ini senang dengan konflik kepentingan. Dia akan makin asik ngegoreng. Kenapa? Karena dia bilang, oh banyak isunya nih. Ini berarti malah menjadi kayak inspirasi buat gorengan-gorengan berikut oleh pelaku yang berbeda. Iya, dalam artian gini, oh ini pasar gak ada hukumnya, gak ada penegak hukumnya. Kalaupun kena hukum bisa 86.
Nah, jadi kalau kita kayak gitu, kita memulai tragedi 98 ketika kita membiarkan pelewatan BMPK. Ya, tapi ini beda teknis Beda saja. teknis. Tapi sama, substansinya sama. Nah, jadi ketidakpercayaan terhadap sistem dan pasar kan. Jadi ya kembali lagi masalahnya kita tutup, kita hanya bisa bilang, ini udah lewat berapa hari, momentumnya lewat untuk menegaskan negara hadir. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini negara hadir bahwa negara adalah memberikan kepastian hukum di pasar. Menjelaskan ini tidak menjelaskan sampai hari ini. Kalau sekarang juga dibangun narasi, pidato Pak Prabowo tidak pegang saham, tidak apa gitu ya. Terus yang ada juga yang bilang dari banyak orang, itu kan yang rugi orang yang beli sahamnya, saya nggak punya saham, nggak apa. Jangan salah. Di sesi berikutnya kita akan bahas bahwa rentetannya ini bisa mengakibatkan terhadap persoalan-persoalan harga di masyarakat yang tidak menikmati madunya. Jadi sekali lagi, mungkin ini berkah di bulan Ramadan yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Mungkin pemimpin ditegur untuk segera mengambil langkah hukum. Tapi kalau ditegur kayak gini aja terus berpesta-pesta terus, bersiaplah untuk musibah yang besar. Kita mau bilang apa Mas Walil? Gitu loh Mas Walil. Menaikkan tugas sudah. Demikian ya pemirsa, kita sudah bincang dengan Mas Yanuar, kita sudah melihat dengan secara umum, secara konsep apa itu pasar modal, apa itu saham, kemudian bagaimana itu bursa, dan di ujung tadi kita penilaian dari, tentu saja ini adalah penilaian dari Mas Yanuar sebagai analis, sebagai ekonom, tetapi ujungnya kita sangat berharap ya kalau rekomendasi kok GR banget ya. Kita paling nggak berharap nih, yang terutama sekali yang digarisbawahi oleh Mas Yanuar ini di semua pengelolaan yang semakin kompleks begini, makin ini adalah penegakan hukum kan. Dan penegakan hukum itu tidak hanya orang, tapi sistemnya, kemudian orangnya, dan memang follow up-nya ya. Yang namanya penegakan kan tidak sekedar mencari siapa yang salah dan sebagainya. Dengan demikian kita berharap perbaikan-perbaikan yang signifikan bisa segera dilakukan. Mudah-mudahan ini juga seperti kata Mas Yanuar tadi, mumpung itu istilahnya baru halt ya, belum sampai apa yang black itu belum. Berikutnya kita bahas kemungkinan kesananya. Nah, kemungkinannya itu yang kita kalau tidak ditindaklanjuti secara tepat. Serius. Demikian.